Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Yayat Albayhaqi, NPM 2040404082, Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Pertama, ada orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Fokus pada pertumbuhan, potensi tabungan, kesenjangan. Negara kaya industri mengejar pertumbuhan tapi dihadapkan kepada lingkungan. Dilematis negara miskin mengejar pertumbuhan, tidak ada modal mengejar pemerataan, ekonomi tidak tumbuh. Sarannya, redistribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi, promosi industri padat karya, menjaga stabilitas harga. Pertumbuhan seimbangan versus tidak seimbang. Seimbang, negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Inggris abad 18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Cina 1979 dan 1984, pengembangan pertanian dan industri di pedesaan berjalan atas dua kaki. Jepang, produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Pertanian memainkan peran penting, negara yang tidak mengabaikan pertaniannya akan mengalami kemacetan atau bottlenecks dalam pembangunannya. Tidak seimbang, Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Terapi kejut versus pembangunan gradual. Seimbang, negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Inggris abad ke-18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Cina 1979 dan 1984, pengembangan pertanian dan industri di pedesaan berjalan atas dua kaki. Jepang, produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Pertanian memainkan peran penting, negara yang tidak mengabaikan pertaniannya akan mengalami kemacetan atau bottlenecks dalam pembangunannya. Tidak seimbang, Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu, perlu untuk negosiasi upah karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara seringkali menjadi alasan efisiensi, karena itu BUMN dianggap tidak efisien didirikan di luar tujuan ekonomi, tetapi di negara berkembang keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal, SDM, wirausahawan. Perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsional R&D, produksi dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Sementara perusahaan swasta kecil memiliki bukti bahwa memegang pangsa pasar lebih 50% di seluruh dunia. Intervensi pemerintah versus mekanisme pasar. Intervensi versus mekanisme pasar. Mekanisme pasar didasarkan keunggulan komparatif. Lebih dari itu, diferensiasi skala ekonomi yang akan mendorong terjadinya eksternalitas positif, alih teknologi. Sementara intervensi pemerintah masih diperlukan untuk negara yang kekurangan infrastruktur, kendala kelembagaan. Semakin maju suatu ekonomi, semakin menurun intervensi pemerintah. Kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Investasi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. 1. Sumber daya investasi. 2. Valuta asing atau devisa. 3. Manajemen dan keterampilan. 4. Pajak sebagai sumber dana pembangunan.
Selain itu, juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi. Ya, mungkin itu saja dari materi dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.